Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Yayu. Yang tidak masuk. Sebelum memulai pembelajaran, silakan dicek kanan kirinya apakah masih terdapat sampah. Jika masih ada, silakan dibuang keluar terlebih dahulu. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang unsur intrinsik cerpen. Siapa yang masih ingat ada berapa unsur intrinsik cerpen? Saya. Mbak Yolanda, ada berapa? Unsur intrinsik cerpen ada 7. Yang pertama tema, kedua tokoh dan penokohan, ketiga alur, keempat latar, kelima amanat, keenam sudut pandang, dan yang ketujuh gaya bahasa. Terima kasih Mbak Yolanda. Tepuk tangan untuk Mbak Yolanda. Dari mana Mas? Sarapan Bu. Baik anak-anak, kalian setiap hari juga pastinya pernah mendengar atau menceritakan kepada teman kalian tentang pengalaman, misalnya pengalaman saat berangkat ke sekolah atau saat bermain bersama teman. Nah, di dalam cerita tersebut pasti terdapat pelaku, waktu kejadian, dan urutan cerita atau pesan yang disampaikan di dalam cerita tersebut. Nah, cerpen juga memiliki unsur-unsur yang dapat diidentifikasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang cara mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen. Yang pertama ada tema, cara identifikasinya. Baca keseluruhan cerita, lalu tentukan masalah yang paling dominan atau yang paling sering muncul. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Cara identifikasinya, perhatikan siapa yang sering muncul dan bagaimana sikapnya dalam cerita. Yang ketiga, alur. Cara identifikasinya, urutkan kejadian dari awal, tengah, sampai akhir cerita. Yang keempat, latar. Cara identifikasinya, cari keterangan tempat, kapan peristiwa terjadi, dan suasana yang muncul dalam cerita. Yang kelima, sudut pandang. Cara identifikasinya, perhatikan kata ganti yang digunakan. Seperti aku atau saya, berarti itu menunjukkan sudut pandang orang pertama. Atau menggunakan kata ganti dia, ia, atau nama tokoh, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Lalu tentukan siapa yang menceritakan peristiwa. Yang keenam, cara identifikasi amanat. Simpulkan nilai atau pelajaran dari peristiwa dalam cerita. Yang ketujuh, gaya bahasa. Cara identifikasinya, perhatikan kata-kata kiasan, ungkapan, perbandingan, atau kata yang memperkuat suasana dan emosi dalam cerita. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bisa. Ada. Yang selanjutnya itu akan membacakan contoh cerita pendek. Judulnya Sepeda Merah untuk Ibu. Pagi itu, Rani bangun lebih awal dari biasanya. Dia melihat ibunya sudah sibuk menyiapkan kue-kue pesanan pelanggan di dapur kecil mereka. Rani terdiam sejenak di depan pintu kamar. Dia tahu sejak ayahnya meninggal 2 tahun lalu, ibunya bekerja lebih keras agar kebutuhan mereka tetap terpenuhi. Setiap hari, sepulang sekolah, Rani selalu membantu ibunya berjualan di depan rumah. Kadang ia melayani pembeli, kadang ia mengantarkan kue ke rumah tetangga. Walaupun lelah, Rani tidak pernah mengeluh. Ia justru senang bisa meringankan pekerjaan ibunya.
Suatu sore saat sedang membereskan meja dagangan, Rani melihat sebuah brosur sepeda merah di pinggir jalan. Sepeda itu tampak cantik dan kuat. Rani sangat menyukainya karena selama ini ia sering berjalan kaki ke sekolah. Dalam hati, ia mulai berangan-angan punya sepeda itu. Namun ia sadar uang ibu mereka masih belum cukup untuk membeli barang seperti itu. Sejak hari itu, Rani mulai menabung. Ia menyisihkan sedikit uang jajan yang biasanya diberikan ibunya. Ia juga membantu lebih banyak di rumah agar ibunya tidak terlalu capek. Setiap koin yang ia simpan dimasukkan ke dalam karet bekas biskuit. Sudut yang selanjutnya, ibu boleh minta tolong Mbak Falas untuk mengerjakan kesehatan. Beberapa bulan kemudian, jumlah tabungannya mulai terkumpul. Rani memberi berharap terlalu banyak, tetapi dia senang karena usahanya tidak sia-sia. Suatu malam, ia memberanikan diri berkata kepada ibunya bahwa dia ingin membeli sepeda merah. Ibunya hanya tersenyum dan menyala. Esok harinya, ibunya mengajak Rani pergi ke pasar. Rani mengira mereka hanya membeli barang pakaian biasa. Namun sampai ke sana, ibunya disuruh pergi bukan toko sepeda. Rani tertegun saat melihat sebuah sepeda merah yang persis seperti yang pernah ia lihat di brosur. Ini yang sempurna, kata ibunya pelan. Tapi harus tidak percaya, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dia memeluk ibunya sambil menangis haru. Ternyata selama ini ibunya juga diam-diam menabung dari hasil jualnya. Sepeda merah itu menjadi modal bukan hanya untuk Rani, tetapi sebagai tanda kasih sayang dan perjuangan seorang ibu. Sejak saat itu, Rani semakin rajin belajar dan membantu ibu. Dia selalu mencari sepeda merahnya dengan gembira setiap berangkat sekolah. Baginya, sepeda itu bukan sekedar alat transportasi, melainkan lambang perjuangan cinta dan pengorbanan seorang ibu. Baik, terima kasih Mbak Falas. Untuk yang selanjutnya kita akan coba mengidentifikasi contoh cerpen sepeda merah untuk ibu. Siapa yang dapat mengidentifikasi tema dari cerita ini? Ya Mbak Olia, silakan. Jadi tema dari cerpen tersebut adalah kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu serta semangat membantu orang tua. Ya, terima kasih Mbak Olia. Tepuk tangan untuk Mbak Olia. Kemudian identifikasi tokohnya ada Rani dan ibunya. Tokohannya Rani rajin, penyayang, dan bertanggung jawab. Ibunya bekerja keras, sabar, dan penyayang. Alurnya menggunakan alur maju. Latarnya ada di rumah, dapur, depan rumah, pinggir jalan, pasar, dan toko sepeda. Sudut pandang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Amanatnya hargai perjuangan orang tua, rajin membantu orang tua, dan jangan mudah mengeluh. Gaya bahasanya yang paling menonjol menggunakan gaya bahasa metafora atau simbolik karena sepeda merah memiliki makna lebih dalam, yaitu sebagai simbol cinta, perjuangan, dan pengorbanan seorang ibu. Untuk yang selanjutnya, ibu akan menampilkan sebuah tayangan video. Ini nanti akan kalian gunakan sebagai penugasan. Jadi tolong dilihat dengan seksama. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Putra Tritanti dari Pembelajaran Kelas Sekaligus. Di sini saya akan membawakan cerita pendek dalam judul Pengorbanan Seorang Ibu. Karya Syifa Lirani. Di sebuah desa ada seorang ibu yang sudah tua. Suaminya tidak mengenal karya tersebut. Dia hanya memiliki satu anak aja yang bernama Jati. Suami dia Nah, ini tadi contoh video untuk penugasannya. Jadi, sebelum penugasan, ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok kecil yang terdiri atas 5 orang. Yang depan kelompok 1, kelompok 2,
kedua, yang pertama kalian akan mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerpen. Untuk waktu pekerjaannya selama 15 menit cukup ya? Cukup. Silakan mulai mengerjakan. Sudah selesai ya? Selesai. Baik, sebelum lanjut ke penugasan yang kedua, Ibu akan memberikan sedikit ice breaking untuk membangunkan semangat kalian. Jadi contoh ice breakingnya, jadi nama ice breakingnya yaitu tekuk unsur intrinsik. Nanti jika Ibu menyebutkan unsur intrinsik, berarti kalian tekuk 1 kali. Kalau Ibu menyebutkan kata selain unsur intrinsik, berarti kalian berkata, paham ya? Ya, paham. Ibu kasih contoh terlebih dahulu. Iya, iya. Tema buaya. Karena Ibu lihat tadi sepertinya ada yang ramai ya di belakang sana. Iya. Apakah kita suruh ngomongin ice breaking saja? Setuju. Mungkin Mas Ali bisa dipimpin. Iya. Ya silakan mulai. Tema kelinci, latar kelinci, tokoh, latar, tema, tokoh, latar, tema, Baik, untuk pembahasan yang kedua, selanjutnya kalian akan berlatih membaca secara berekspresi. Namun Ibu akan membagikan kartu peran tokoh sebagai panduannya. Jadi nanti kalian akan mendapatkan kartu peran sesuai yang ada di dalam cerita pendek. Untuk waktu berlatihnya Ibu kasih waktu 10 menit cukup ya? Cukup. Baik, silakan mulai untuk berlatih. Sudah siap ya? Siap. Kelompok mana yang ingin maju terlebih dahulu? Saya. Ya, kelompok 5 silakan maju. Diperhatikan ya. Baik, kami dari perwakilan kelompok 5 akan mencontohkan yaitu membaca berekspresi. Yang pertama saya menjadi narator. Pagi itu kelas 8 sudah mulai ramai. Lara duduk rapi sambil membuka buku catatannya. Di saat bersamaan, Dimas datang tergesa-gesa dan langsung duduk di kursi sebelahnya. Aduh, bukuku ketinggalan di rumah.
Makanya jangan terburu-buru diem, hadap dinding, masih ada jam 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Rara, boleh lihat catatanmu? Aku benar-benar lupa bawa buku. Tidak apa-apa, tapi nanti sekali biar kamu ingat. Sebaiknya sebelum tidur siapkan tas dulu. Itu kebiasaan kecil, tapi menolong banget. Iya, benar. Mulai nanti malam aku siapin di tas dulu. Ketika bel berbunyi, mereka sudah siap belajar. Dimas meminjam catatan Rara. Jika mengatur meja agar rapi dan Hadi memastikan semua fokus. Pagi itu hal kecil seperti buku yang tertinggal justru membuat mereka belajar saling mendukung. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi dari penampilan. Oh iya, ini belum dibacakan unsur intrinsiknya. Silakan dibacakan izin tugasnya terlebih dahulu. Tema, pentingnya tanggung jawab, tokoh dan penokohan. Dimas pelupa, mau belajar dari kesalahan. Rara, baik hati dan suka membantu. Sikap tegas dan disiplin, Hadi bijaksana dan memberi nasihat. Alur, menggunakan alur maju dimulai dari Dimas yang lupa membawa buku, meminta bantuan teman, mendapat nasihat, lalu berjanji memperbaiki kebiasaannya. Latar, tempat, ruang kelas dilakukan. Waktu pagi hari sebelum pelajaran dimulai. Suasana ramai, akrab dan penuh kepedulian. Sudut pandang orang ketiga, yaitu serba tahu ditandai dengan penggunaan nama tokoh dan kata ganti dia. Gaya bahasa menggunakan bahasa sehari-hari yang sederhana dan komunikatif melalui dialog antar tokoh. Yang terakhir itu amanat, biasakan mempersiapkan keperluan sekolah dengan baik. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, Mbak Putri silakan. Menurut kelompok kami kurang lengkap bagian tema dan amanat. Yang lengkapnya bagaimana? Tema adalah pentingnya tanggung jawab dan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan amanat adalah biasakan mempersiapkan kebutuhan sekolah dengan baik dan saling membantu teman yang mengalami kesulitan. Ya, terima kasih Mbak Putri. Tepuk tangan untuk Mbak Putri. Selanjutnya siapa yang ingin menanggapi? Ya, Mbak Cindy. Membacanya tadi kurang berekspresi dan masih kurang mengerti isi dari ceritanya. Iya, benar sekali. Tapi untuk suaranya sudah jelas ya, sudah dengar dari belakang? Ya. Jelas. Jadi karena kelompok 5 sudah berani maju, Ibu ada sedikit hadiah nanti dibagi bersama teman-temannya ya. Terima kasih. Nah itu tadi anak-anak materi tentang cara mengidentifikasi unsur musik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum paham? Paham. Ya. Baik, Ibu tutup pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tapi sebelumnya kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah.